Rumah Joglo milik Suyati. Wah, ini ada cagar budaya ditetapkan oleh Kabupaten Sleman. Dibangun 1894, guys. Jadi ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka tuh, bangunan ini sudah ada ini. Kita lihat dalamnya kayak apa. Duduk makan. Pemerintah desa wonten sinau kapanewon wonten Pak Lurah, Pak Dugo, nggih Pak. Nah, mangke teng mriki kita akan badhe sinau sing luwih oke ya. Mangke wonten masakan tradisional, nggih. Masakan tradisional nopo? Mangke menten sani. Nggih, mangke kita masak bareng. Terus mangke wonten sinau ugi kerajinan tradisional. Nah, wonten pirsa nika namine napa? Wonten sing kertas? Janur. Nah, janur niku napa? Godhong pisang. Godhong kelapa, kambil. Ya. Ya wis. Mlaku-mlaku kita ningali. Mangke diamati nggih mriki. Teng mriki bangunane benten. Nggih. Mangke dipun amati, dipirsani. Kula badhe nangkep sedhik babagan filosofi utawi sejarah ngenyi babagan desa wisata. Kula pribadi Mas Darmadi, ya. Ketua Desa Wisata Brayut, lajeng wonten sedhing kanan kula nika Mas Bapak Iwan. Lajeng nika Pak Nur Kolis, menika Mbak Lala kalian Mbak Talia. Janipun tesih wonten 3 malih, Mbak Wati, Mas Adit, Aditipun kalih, lajeng Mas Ari. Nah, wonten ing jam menika kula rumaos mongkok dhateng sekolah ingkang sakmenika wonten sak ngajeng kula. Sepisan kula niku nembe wonten badhe wonten rencana menawi pas sekolah wonten jebal mawi busana Jawi. Kula badhe nyobi ugi minjang kok menawi kula. Badhe nyobi kados adik-adik lan Bapak Guru. Matur nuwun Pak, kula mah dipun ingetaken Pak. Terus ngaten. Kula pengin badhe nyobi ugi nggih. Sepisan adik-adik, Joglo nika Joglo Mataram. Nika dibangun tahun 1890 sekawan. 1890 sekawan. Nah, Joglo Mataram menika aslinipun rumiyin kantor Kelurahan Brayut zaman Londo. Nah, kantor Kelurahan Brayut zaman Londo. Terus ning napa kok Brayut kok kelurahanipun wonten Brayut? Nah, zaman landi rumiyin Kelurahan Pandowarjo nika estinipun 5 kalurahan alit-alit utawi kelurahan kecil-kecil. Terus sepinsan Kelurahan Brayut, lurahipun nggih menika Bapak Martorejo. Oh, putunipun nembe kula dakaken soalipun rikala semanten kagem syuting film. Lajeng kelurahan ingkang kaping kalih nggih menika Kelurahan Sawan wonten Sri Kidul. Lajeng kelurahan ingkang angka 3 nggih menika Kelurahan Telacap Sri Kidul Sri Wetan. Lajeng wonten Sri Kilen menika Kelurahan Plalangan. Lajeng paling lep yen kok Kelurahan Majegan. Nah, sing Kelurahan Majegan pun miras pantes rumiyin Demang. Demang menika koordinatoripun lurah-lurah sak Pendowarjo. Nah, kegandengan
zaman rumiyin Longgo menika kepengin napa nggih memecah belah nawi basakranipun napa niku Dewi Diet Imperan memecah belah supaya Indonesia menika lemah. Nah, adik-adik sekalian, joglo menika rumiyin kagem kantor kelurahan keng napa kok menika tesih wonten telundakipun. Nah, telundak menika namanipun telundak adik-adik. Nah, telundak menika fungsinipun kagem rapat menawi perangkat desa. Menawi perangkat menika lenggahipun wonten nginggil. Menawi masyarakat biasa menika lenggahipun wonten ngandhap. Perangkat biasa. Ini di wonten bawah. Nah, kan ya kita lihat. Lajeng sekilas tentang joglo. Nah, adik-adik sekalian, janipun joglo niku filosofinipun inggil sangat. Nggih. Oh, campur-campur. Oh, nggih campur. Oh, nggih mboten kan nggih. Dicampur-campur. Nah, joglo nika nyuwun izin sebagian mari bahasa Indonesia nggih. Nah, joglo nika wonten joglonipun naminipun saka guru. Lajeng sangandhapipun menika wonten napa tumpang sari. Nah, tumpang sari pun niku nggih sekawan menika menggambaraken kemampuan utawi status sosial keluarga zaman rumiyin. Nggih naminipun tumpang sari. Nggih. Lajeng menika wonten Belanda sekawan niku naminipun pengeret. Nah, pengeret sekawan. Lajeng ingkang tutup blabak menika nggih lajeng yang paling tengah menika naminipun dodo besi. Nah, lajeng kemudian adik-adik ini yang 4 ini sebagai penyangga penopang beratnya tiang ini namanya dudur. Ya, itu namanya dudur. Nah, saka guru, tumpang sari, pengeret, dodo besi, dudur, empyak. Empyak itu sebagai penyangga genteng. Empyak itu dari bambu, masih asli orisinil. Kalau di rumah kalian plafon. Nah, kalau zaman sekarang namanya plafon. Jadi rumah ini termasuk paling dingin se-Brayut. Karena berada agak tinggi. Terus plafonnya dari bambu, alami, natural, asli, lokal. Nah, di belakang ini namanya peringgitan adik-adik. Ini namanya peringgitan itu artinya jarak antara ruang depan pendopo dan ruang belakang. Di belakang ini ada namanya sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen. Sentong artinya ruang privasi. Ruang untuk tempat tinggal keluarga yang bersangkutan. Nah, sentong tengah itu biasanya untuk menyimpan benda-benda pusaka. Sentong tengah itu untuk ruang tinggal bapak dan ibu, sentong kiwa untuk tinggal anak. Kemudian di sebelah timur sana masih ada lumbung, kemudian ada pawon, terus kemudian di sebelah sini ada namanya spen. Spen itu pada zaman dulu adalah ruang yang paling sepi, makanya dinamakan spen. Nah, ruang ini spen dulu sempatnya untuk menjadi penjara kalau ada pencuri ketangkep. Nah, ini sekilas aja. Nah, jadi sekarang kita cerita tentang Brayut secara umum ya. Brayut ini budaya dan pertanian. Makanya adik-adik, waktu kita membangun desa wisata itu kita nggak bangun apa-apa, karena sudah dimiliki oleh warga. Ada joglo, ada sinom, ada ceri gancet, ada limasan pacul guwang, kampung. Nah, itu ada 6 jenis rumah adik-adik di Brayut ini. Nah, karena kita masih kaya akan kearifan lokal, ya kan? Kearifan lokal jadi kenapa tidak? Kearifan lokal diartikan. Keunikan ya Bu, kekayaan ya Bu. Nah, adik-adik, Mbak ini dengan kearifan lokalnya yang masih sangat kental sekali. Kenapa adik-adik? Sampai sekarang dari zaman dulu kita jadi desa wisata tahun 99 itu tidak pernah bangun apa-apa. Tapi yang kita bangun apa adik-adik? Kita cuma membangun mindset dari pikiran. Yang kedua, membangun perilaku. Bagaimana ketika kita ada tamu, warga saya itu ramah, lingkungannya bersih, toiletnya juga bersih, ya, dapurnya juga bersih, sawahnya luas. Sekarang masih punya lahan pertanian 29 hektar. 29 hektar. Jadi berarti ini dulu termasuk
kawasan tua tanah. Karena apa? Zaman dulu Braille ini punya lahan pertanian 35 hektar, tapi sekarang karena sudah turun laris, nah ada yang tinggal di Jakarta, Surabaya dan sebagainya, akhirnya sudah berkurang 6 hektar. Juga tidak Tambah, Pak. Ya, dulu kita adik-adik sekalian, kemarin kita oleh Dinas Budaya itu dinamakan Braille ini salah satu desa wisata yang arsitektur rumah Jawanya itu pasti paling lengkap se-Kabupaten Sleman. Iya, ya kan? Paling lengkap se-Kabupaten Sleman, adik-adik. Nah, makanya Pemda punya cita-cita akan menjadi sebuah kawasan rumah tradisional. Kalau Jomblo ini statusnya sudah cagar budaya. Nah, sudah ada lagi 3 namanya warisan budaya. Yang lainnya itu statusnya sebagai rumah tradisional. Jadi masih ada 23. Makanya adik-adik sekalian, di Braille ini kita sekarang ini posisinya sampai kebanjiran artis. Kenapa adik-adik? Karena sekarang ini banyak produser sutradara film itu gandrung dengan arsitektur rumah Jawa di Braille untuk syuting film. Adik mau nonton film apa yang tak sebutkan? Adik mungkin tak sebutkan ya bintang film yang pernah syuting di Braille. Mungkin dari sekian yang saya sebutkan bintang film tadi ada yang mantan kamu atau mantan teman atau mantan bapak ibu guru dan sebagainya. 1. Tora Sudiro, aplikasi Bulan, Siren Sungkar, Nana Wirta, Dedi Harun, Doni Alamsyah, Rindu Said, Resa Radian, Febiola, Kirana, Adipati Dolken, Cemini, Ibnu Jamil, Cliff Sandra, Yurika, Prilly, Miss Universe. Coba. Prilly, halo Kurang Prilly. dia itu. Karena apa adik-adik? Karena rumah tradisional coba. Gara-gara kunonya. Gara-gara kunonya adik. Nah itulah keterkenalan Braille itu karena itu kearifan lokal atau potensi budaya. Nah, adik-adik sekalian, basis warga saya adalah petani. Makanya sekarang warga saya adik-adik yang dulu petani itu pemilik homestay itu panennya padi dan palawija. Sekarang panennya terjadi 3 adik-adik. Apa? Panen padi, palawija dan panen tamu. Sekarang tidak kita batasi maksimal setahun 3.000, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita lempar ke desa-desanya. Saya jelaskan. Nah, kita sudah mengawali kenapa Braille ini kok jalannya paving. Kita sepakat tidak mau di Braille ini ada jalan cor. Karena kalau jalan cor itu tidak ramah lingkungan. Adik-adik nanti sepanjang jalan kenangan ini, adik-adik jalannya mulus, tidak akan menemukan polisi tidur. Nah, kenapa? Karena di Mbayut ini warganya dibuat nyaman supaya akses ekonomi lancar. Tapi nggak ada yang ngebut, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ngebut, Bu. Itu kan yang ngebut itu orang luar. Yang antar ngebut. Karena di sini ada TK Sasabila, ada PAUD, ada SD, ada SMP. Ya, ada SMP negeri, ada SMA. Nah, jadi kita sudah mulai ya. Tidak ada polisi tidur. Kampung. Ya. Di samping ini kampung. Ini rumah gede ini juga kampung. Ini sering untuk syuting film banyak sekali. Kemarin juga untuk syuting iklan UC 1000. Pakai bintang filmnya siapa? Miss Universe Internasional. Ya minggir, agak minggir. Satu arah aja nanti biasa adilnya ada motor lewat. Satu sisi. Di samping kiri. Nah, samping kiri ini. Satu kiri. Nunggu sampai semua masuk, Pak. Ini bentuk rumah. Oh, biar masuk dulu. Ya. Nah, ini kemarin juga pernah untuk syuting film. Bintang filmnya Siren Sungkar. Untuk produk kecantikan, produknya namanya Fair and Lovely. Keren kan? Coba weh. Rumah saya kok syuting film. Ini bentuk rumahnya namanya, masih ya, masih. Bentar. Jadi sini, ini bentuk rumahnya. Oke. Maju dulu, maju. Ya. Maju. Ya, udah.
Ke sini. Nah, adik-adik, ini bentuk rumahnya namanya Sinom Doro Gepak. Boleh. Dicatat, Sinom Doro Gepak. Ya. Kenapa dinamakan Sinom Doro Gepak? Karena empernya itu terdiri lengkap. Kepala, ekor, sayap. Nah, Sinom Doro Gepak atau Doro Mabur. Gepak itu artinya memakan sayapan. Sinom Doro Gepak. Jadi kalau manuk mabur itu kan harus ada sayapnya, harus ada kepalanya, harus ada ekornya. Tadi apa namanya? Wah. Doro Gepak. Doro ya. Sinom Doro Gepak. Yang belakang ekor. Nah, Oh, ditulis. Lengkap ada kepala, sayap, ekor. Kepala, sayap, ekor. Nah, makanya Doro bisa mabur karena ada kepala, sayap, ekor. Gandok, kalau ini Sinom Doro Gepak. Tadi yang buat siapa? Yang ini samping ini gandok, itu Sinom Doro Gepak. Ini ciri ganset, ini gandok. Nah, ini lurahnya almarhum Bapak Sugio Pranto. Beliau menjadi lurah 32 tahun. Lurah kedua, Kelurahan Pandeglang. Iya, sama plak. Karena dulu beliau itu adalah termasuk anak sayangannya Ngarso dalam ke-9. Makanya tidak tiga. Karena apa menghadap latar? Menghadap keraton. Nah, jadi ada filosofinya, ada ceritanya. Iya. Menghadap ke keraton. Ya, menghadap ke keraton. Nah, yang lewat itu adalah ketua KWT dari Grab. Judulnya Goyang Royong. Piring goreng sukun. Awas, mepet. Itu nggak apa-apa, yang teduh minggir ke timur nggak apa-apa. Mepet. Yang teduh, ya. Kalau yang lewat ini generasi muda berarti. Nah, oke. Nah, kemarin kita bikin film judulnya Goyang Royong. Ini yang buat dari Grab Jogja. Nah, iya, Grab Jogja. Nah, ini di YouTube ada Bu, bisa ketik tadi. Jadi Ibu kalau mau nonton film di YouTube itu ada sekitar 30 lebih. 5. Bisa deh mboten, Pak. Ini semua untuk syuting film. Jadi film sekarang bergaya saing Bu. Sekarang bergaya saing. Nah, kenapa dinamakan 5 adik? Karena apa? Emper sebelah kiri dan emper sebelah kanan dipotong jadi tembok. Makanya jadi 5. Tapi kalau salah satunya nanti ada namanya limasan pacul bulan. Nanti tak tunjukin di malu. Yang ini namanya Limas. 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 Kalau limasan harus pakai pacul. Ya. Kalau limas hanya 5 tok. Kalau limasan harus pakai pacul 2. Ini ada ya, Pak. Ada penghuninya. Motor. Ayo jalan. Bentuknya limas ya. Bentuknya ini masih kampung. Ini rumah kampung. Ini rumah kampung. Pangkalan iya. Iya. Nah. KSM Bumi Rahayu. KSM Bumi Rahayu. Nah, sampah di seluruh Merayu dikumpulkan di sini, dipilah dulu. Setelah dipilah. Nah, KSM Bumi Rahayu. Nah, jadi artinya KSM itu artinya kelompok swadaya masyarakat yang mengelola tentang sampah. Jadi dipilah dulu, nanti yang sudah tidak bisa dipilah namanya residu akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi volumenya sudah berkurang 50%. Gembira. Iya toh. Oke. Nggih. Tanaman konservasi, tanaman penghasil mata air, pohon bayam. Iya, ini kalau bayamnya ditebang, ini mata airnya mati semua. Mati semua atomnya. Mata air. Ini yang bangun desa wisata Pak.
Oh. TK. Jadi kita dapat dana hibah 101. Ini saya ceritakan lagi, ini yang paling keren Pak Bali. Tidak ada tandingnya. Rumah ini bentuknya tadi apa? Depannya namanya seri ganjet. Rumahnya Seri namanya ganjet. Rumah ini rumah bagus sekali. Ini adalah rumahnya Bapak Sekda. Iya. Pak Susmiat. Ini bapaknya rumahnya Pak Sekda Sleman. namanya Sere. Seri ganjet. Gancet. Nah, seri ganjet. Ganjet itu artinya gandeng. Ganjet itu kan nah, adik-adik, rumah ini adalah rumah yang paling mahal untuk syuting film. Kalau syuting di film di sini per hari sewa lokasinya 5 juta. Kalau syuting film di sini per harinya sewanya 5 juta. Nah, jadi ganjet. Siapa saja yang pernah syuting di sini? Satu, Reza Rai. Duh, matanya kok ke kanan. Linus rasa blueberry. Kalau nggak bubble gum. Ada yang suka sebelah? Sama. Bapaknya mau traktir. Enggak sama. Oh, tak sebelah. Nah, ini namanya Joglo Ustaz aja yang tak sebelah. Joglo Kartopyogo. Ya, yuk foto di sini. Ini kantor kelurahan berarti yang kedua. Sekarang kantor kelurahan kedua. Silakan. Joglo Kartopyogo. Ya, kurang lebih umurnya 100 tahun. Kartopyogo. Joglo Kartopyogo. Umurnya kurang lebih Kartopyogo. Umurnya kurang lebih 100 tahun. Ya, berarti 1926. ya, kurang lebih. Nggih, 19 2000. Tapi 1926. Ya, Kartopyogo. Ini kantor kelurahan berarti yang kedua. Ini lebih muda ya, Pak. Ya, nah, kalau sana tua. Nanti ada lagi. Kebetulan Berdiri. orang itu kalau punya